Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Terlebih-lebih, sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga akan menemani saudara-saudara di pagi ini, Jumat 19 November 2021, bersama saya, Pendeta Helen Ruth Manurung. Mari kita mengawalinya dengan doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan dan segala berkat yang tersedia bagi kami sepanjang hari ini. Kami rindu untuk selalu hidup bersama-Mu di dalam keseharian kami. Roh Kudus kiranya menolong kami. Berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini saya berikan tema kasih yang tidak memanjakan. Amsal 3 ayat 11-12 tertulis demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saudara-saudara, Tuhan adalah kasih. Hal ini ditegaskan juga oleh pemazmur, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Meskipun demikian, kasih-Nya tidak selalu memanjakan kita. Terkadang kita menemukan di dalam hidup kita, apa yang kita minta tidak selalu diberikan oleh Tuhan. Tetapi apa yang kita perlukan pasti selalu disediakannya. Kasih Tuhan adalah kasih yang mendidik, kasih yang mendisiplinkan. Seperti ada tertulis dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan akan mendidik kita kepada kebaikan. Mungkin caranya terkadang membuat kita merasa sakit atau mengalami kesulitan. Tetapi tentu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Adakah seorang anak yang tidak mengalami didikan keras dari orang tuanya? Misalnya, seorang ibu yang mau mendidik anaknya untuk dapat mandiri di usia yang cukup, dengan cara mengajak anaknya untuk merapikan tempat tidurnya sendiri. Mungkin awalnya anak itu akan merasa malas karena terbiasa tempat tidurnya dirapikan oleh ibunya atau orang lain. Atau ketika mulai untuk bisa merapikan sendiri, anak itu akan mengalami kesulitan untuk bisa mengerjakannya seorang diri. Namun, jika ibunya terus-menerus menerapkan hal itu, maka lama-kelamaan, didikan ini akan menumbuhkan sikap tanggung jawab, kemandirian, dan kebiasaan yang baik untuk anak tersebut. Saudara, setiap anak bertumbuh melalui didikan dari orang tuanya. Begitu pula kita sebagai anggota keluarga Tuhan pasti akan mengalami didikan dari Tuhan sendiri. Adapun didikan dan pembentukan terhadap tiap-tiap orang itu sangat beragam dan tidak selalu sama. Oleh karena itu, janganlah kita putus asa dan tawar hati apabila saat ini Tuhan sedang mendidik kita melalui masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, melalui penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit, kesesakan, dan lain sebagainya. Ingat firman-Nya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dengan cara inilah Tuhan hendak mendewasakan kita. Mungkin banyak di antara kita
yang memberontak dan lari dari didikan Tuhan. Atau terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil dan tidak mengasihi kita. Namun ingatlah saudara, seringkali cara Tuhan tidak terpahami oleh kita dan jalannya tak terselami oleh pikiran kita. Saudara, kita tidak perlu takut terhadap apapun yang sedang terjadi dan menimpa hidup kita. Jika semua itu diizinkan Tuhan terjadi, pasti itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada rencananya yang indah di balik didikan Tuhan yang keras yang kita alami. Yang pasti, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Mengalami didikan dari Tuhan menunjukkan bahwa kita adalah anak yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh mengingatkan kami akan didikan-Mu yang menyatakan kasih kepada kami. Ajarlah kami untuk tidak bosan dengan peringatan dan didikan-Mu, supaya hidup kami dapat terus dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Saat ini juga kami akan menjalani hari ini. Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan selalu beserta kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.